Pagi Teknik, kembali lagi kita berjumpa di acara alumni talk, di mana ini adalah aktivitas berkala persembahan dari FTUI untuk negeri, di mana kita di setiap saat selalu menampilkan alumni-alumni FTUI yang telah berkiprah untuk negeri. Dan seperti biasa kita akan selalu memunculkan figur-figur yang bisa memberikan inspirasi dan edukasi untuk kita semua, terutama untuk teman-teman yang masih berkuliah di FTUI. Hari ini tidak terkecuali kita kedatangan tamu yang super luar biasa, bisa dilihat dari busananya aja, ya Bang ya. CV-nya kalau yang biasa datang ke sini berlembar-lembar, kali ini cuma selembar, tapi isinya luar biasa. Jadi kita kedatangan Bang Imam Budi Hartono. Selamat datang Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Imam ini seperti teman-teman yang berkuliah di FTUI ketahui adalah saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Kota Depok. Oke, jadi sekilas saya akan membacakan CV dari Bang Imam. Bang Imam ini tentu saja adalah alumni FTUI. Zaman dulu namanya adalah jurusannya Teknik Gas Petrokimia, betul ya Bang ya? Betul. Tahun 87. 87 masuk. Tahun 87. Bang Imam ini masuk ke FTUI tahun 1987 dan lulus tahun 95. Tahun Masuk UI kan susah ya? Betul. Ngapain cepet-cepet kan? Dipuas-puasin dulu pol. Nah, Bang Imam ini sebagai pejabat ya, jadi artinya sangat luar biasa sekali, juga memperhatikan aspek daripada pendidikan. S2-nya adalah juga sama dari UI, yaitu adalah kajian pengembangan perkotaan. Ya. Boleh cerita sedikit Bang, seperti apa sih studinya tuh? Studinya ya? Seperti apa sih? Iya. Ngapain nih studi apa? Iya, iya. Ya kemarin kan ketika saya masih masuk ke dalam pemerintahan ya, anggota DPRD, itu bukan dari ilmu politik, dari anak FTUI kan, tukang insinyur kan gitu. Tukang insinyur. Harus banyak belajar lah tentang pemerintahan. Harus belajar akuntansi, belajar hukum, belajar sipil dan sebagainya. Nah kebetulan kemarin ada kesempatan COVID kosong waktunya, akhirnya ya udahlah kuliah. Tapi kuliah yang bisa mendukung terhadap pembangunan kota. Iya. Maka kita alhamdulillah ditawarin di SKSG, jurusannya kajian pengembangan perkotaan. Kajian pengembangan perkotaan. Nah, di sana dikaji tentang bagaimana menata kota dengan baik. Dan mempelajari sejarah-sejarah kota-kota besar di dunia ya, yang maju, yang modern. Dan di sini yang menarik buat teman-teman yang masih berkuliah, utamanya di FTUI, tidak hanya berhenti di S2 ya Bang? Ya. Lanjut lagi ke S3, masih di bidang yang sama, yaitu adalah kajian pengembangan perkotaan. Kenapa Bang mau lanjut S3? Iya, karena membangun kota itu perlu ilmu. Oke. Nggak cuma pakai feeling ya. Nah ini penting, ilmu itu penting. Dan apa ya, melihat kota-kota yang udah maju, bagian yang harus kita pelajarin dan kita bisa realisasikan di kota yang kita pimpin. Gitu Bang. Nah, Bang Imam adalah anggota DPRD Kota Depok 2 periode. 2 periode. Di usia 31 tahun waktu itu saya. Termuda itu? Enggak, dulu masih ada yang lebih muda. Oh, masih ada yang lebih muda. Tapi ya? lumayan lah, masih muda. 2 periode. Lalu DPRD Provinsi Jawa Barat, ini lebih lama lagi, 3 periode. Dari tahun 2009 sampai tahun 2020. Betul 2020. Harusnya 2024, karena saya ditarik menjadi wakil wali kota, sehingga harus PAW. Oh, PAW ya. Lalu kemudian menjadi wakil wali kota Depok dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Jadi kedapetan. Harusnya 2026, cuman karena ada pilkada serentak, maka didiskon jabatannya. Tapi sampai akhir 2024 nanti kalau wali kota terpilih dilantik, maka otomatis jabatan kami habis. Habis ya. Oke. Nah itu sekilas tentang gambaran daripada CV Bang Imam ya, untuk teman-teman yang saat ini masih berkuliah. Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Kita akan gali edukasi dan inspirasi langsung dari Bang Imam, dan supaya teman-teman yang masih berkuliah bisa juga mengikuti jejak karir daripada Bang Imam. Mudah-mudahan ya Bang ya. Amin. Amin insyaallah. Bang Imam, jadi kita mulai nih Bang. Bang, waktu dulu kuliah di FTUI itu di mana Bang? Salemba apa di Depok? Pas UI pindah ke Depok. Oh gitu. Jadi pas banget. Jadi kebagian
debunya, kebagian panasnya, kebagian jalan kakinya. Dulu fasilitasnya nggak seperti sekarang. Tahun 87 Bang ya? 87 masih gersang, pembangunan masih dilakukan sehingga banyak debu kan gitu ya. Busnya cuma satu kan, bus tahu dikasih sama BUMN kayaknya gitu kan, miring-miring ke kiri lah gitu. Tapi bagusnya adalah kita ada kebersamaan. Setiap kali mahasiswa yang punya mobil, kita bisa nebeng. Jadi artinya UI itu udah sebesar yang sekarang ini? Sudah besarnya tetap seperti ini. Oh, tetap seperti tapi bangunannya masih banyak masih yang dulu FE belum ada. Oh, tahun 87. Iya, dokteran apalagi kan gitu ya. RSUI nggak ada. Ya sudah banyak pengembangan. Apalagi teknik kan cuma 6 dulu jurusannya. Bis kuning? Bis kuning ada tapi cuma 1-2 lah, nggak banyak. Oh, jadi kalau umpamanya jalan dari depan UI sekadang jalan. Apalagi kalau kita mid tes atau tes akhir gitu ya, itu kalau nggak ada bus udah kita rame-rame jalan kaki tuh. Makanya ada satu tempat yang mungkin terkenal di kita ya, Texas lah. Oh, Texas. Iya, itu sejarah banget bagi kami yang dulu pernah jadi lewat ambil jalan pintas ya. Kalau lewat jalur biasa kan panjang ya, tapi lewat Texas ya agak mengurangi. Texas itu adalah teknik sastra. Iya, jembatan Texas. Jembatan Texas. Jadi waktu itu masih sawah. Masih sawah, banyak sawah. Masih sawah, bayangin. Sementara Anda semua mungkin ya teman-teman udah naik mobil ber-AC, zaman dulu mahasiswa masih jalan lewat sawah. Masih lewat sawah, bener. Oke. Bang Imam, jadi pada saat di di UI ya, Bang Imam itu dulu SMA-nya sebenarnya dari luar Jakarta atau dari ya, Jakarta? Saya dulu SMA Negeri 3 Jakarta. Saya memang lahir di Setiabudi. SD, SMP, SMA di Setiabudi. SMA-nya SMA 3 Jakarta. Nggak pernah kebayang memang mau ikut kuliah di UI. Itu juga daftar ngambil formulir itu dibeliin sama temen. Kenapa? Karena memang latar belakang saya, keluarga dari yang nggak mampu lah. Bapak saya hanya seorang supir, punya anak 7, rumah kontrakan gitu ya. Anak pertama sampai keempat nggak ada yang perguruan tinggi, SMA selesai kerja, SMA kerja kan gitu. Nah, alhamdulillahnya saya diberikan kemampuan masuk SMA Negeri 3 Jakarta yang dulu juga termasuk favorit ya. Dan juga berprestasi di kelas sehingga banyak punya temen lah, soulmate lah gitu ya. Bestie yang orang-orang punya kan gitu ya. Alhamdulillah ngajak, yuk kita daftar ke UI. Saya bilang UI itu apa kan gitu ya. Dibeliin formulirnya, ikut tes dan alhamdulillah lulus. Sehingga baru kaget tuh, orang tua juga bingung, ini bayaran UI gimana cara bayarnya ya gitu. Pada saat itu 120.000 per semester. Itu nggak punya uang. Tapi saya bilang ke orang tua saya, nggak usah khawatir lah, saya bilang saya nggak ngoyo harus masuk UI. Karena saya diterima di Patigat, pendidikan teknik Gajah Tunggal, teknik kimia juga, tapi beasiswa. Itu Gajah Tunggal yang BAN itu? Yang BAN, betul, di Tangerang. Saya dapat di sana, saya bilang kalau ke sana saya nggak bayar, karena juga dibayar sama mereka. Tapi ternyata orang tua pengennya di UI, ya udah ya, nggak tahu mungkin pinjam sana pinjam sini, alhamdulillah bisa kuliah. Luar biasa ya pengorbanan orang tua ya. Iya, makanya tadi kuliahnya dari 87 ke 95. Karena selain kuliah, saya harus cari duit. Nah, itu nanti kita kulik tuh. Ini menarik nih. Sementara teman-teman mungkin fokusnya kebanyakan hanya sebatas kuliah aja, Bang Imam selain kuliah juga harus nyari duit sendiri. Iya, betul, cari duit. Jadi Bang Imam sementara orang tua itu ayahnya adalah supir ya? Supir. Supir apa Bang? Supir taksi. Supir taksi. Anak 7. Anak 7. Saya anak kelima. Rumah ngontrak. Adik-adiknya apa? Adik-adiknya ada 2. Gitu. Enggak, maksudnya pendidikannya? Yang satu lulus SMA, yang satu alhamdulillah bisa melanjutkan perguruan tinggi juga. Oh, jadi dari 7 itu yang bisa melanjutkan perguruan tinggi adalah Bang Imam dan adiknya? Kebetulan yang 2 itu laki-laki, saya sama adik saya yang paling kecil. Yang perempuan semua hanya lulus SMA. Nah itu tuh kekuatan semangat untuk memperbaiki kehidupan memang. Iya betul, merasakan banget. Makanya program-program kerja yang kami gulirkan sebagai kepala daerah, gimana caranya satu keluarga bisa satu sarjana. Karena dengan sarjana itu bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Satu keluarga satu sarjana. Ini programnya sedang jalan sekarang? Iya, sedang berjalan. Harapannya memberikan beasiswa walaupun mungkin belum secara ideal ya. Tapi kami mencoba bagaimana warga Depok ini bisa menjadi, terutama keluarga-keluarga yang nggak mampu ya, itu bisa menjadikan anaknya sarjana. Luar biasa. Bang Imam, jadi pada saat itu ya kembali lagi ayah adalah seorang sopir, ibu bekerja?
Ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga. Jadi pada saat itu kuliah bagaimana Bang? Tinggal di Setiabudi, kampus di Depok. Enggak, Setiabudi dibongkar gitu. Kan kena bongkaran kita. Pindahlah ke Ciputat, ke Tangsel. Oh, ke Tangsel. Ya karena rumahnya kecil, saya nggak mau bolak-balik kan karena butuh uang. Sehingga memang harus tinggal di Depok. Di Depok. Nah, karena nggak punya kos, nggak bisa bayar kos, pertama-tama saya jadi James Bond. Apa tuh James Bond? Jagain masjid, bersihin kebun. Jadi James Bond. Jadi tinggal di masjid aja gitu. Oh gitu, tinggal di masjid? Azan subuh, rapiin masjid, kan gitu ya. Pulang asar, misalkan pulang kuliah, nanti azan lagi gitu. Beberapa bulan lah ya. Setelah itu ketemu sama teman-teman yang baik hati lah gitu, anak FTUI, kos bareng, mereka yang bayar. Saya ikutan. Luar biasa. Jadi termasuk teman-teman saya yang jadi profesor di sini nih, Prof Muli dan Prof Misri. Jadi teman-teman yang dulu teman kos sekarang pada jadi profesor semua ya? Ya, teman saya Prof Muli, Prof Misri, Prof Wahid, itu teman-teman satu angkatan. Oke. Jadi ini benar-benar tinggalnya di musola? Di masjid ya. Oh, di masjid. Pernah lah ya, walaupun nggak lama tapi pernah merasakan seperti itu. Luar biasa. Bang, lalu kan kemudian perjalanan perkuliahan. Tadi katanya sambil usaha. Usaha apa, Bang? Ya kebetulan saya suka ngajar ya. Oh, ngajar. Sejak SMA emang saya kelas 2 tuh diwajibkan sama teman-teman di SMA ngajarin kelas 1. Oh. Makanya akhirnya saya ngajarin fisika, kimia, matematik, eksak lah ya, karena memang pelajaran yang paling saya suka kan kimia. Makanya saya masuk teknik kimia atau gas petrokimia. Maka saya ngasih lah bimbingan belajar atau privat kepada anak-anak alumni ya, mungkin alumni SMA 3 ada, alumni SMA 39 ada, yang mereka berbayar ke saya untuk ya tadi mencukupi uang kuliah lah ya, uang kuliah maupun untuk kopi, beli buku dari situ. Jadi waktu kuliah, Bang Imam ini tidak disupport oleh orang tua? Orang tua ada ya, tapi kan sekedarnya karena kan harus berbagi, 7 anak gitu ya. Ya rumahnya ngontrak kan harus bayar uang kontrakan kan. Kami sebagai anak tahu diri lah. Iya. Gimana kebutuhan seperti fotokopi, beli buku, makan siang kan, namanya kuliah pasti dari pagi sampai siang. Jadi makan siang, makan malam tuh kita harus cari uang sendiri. Selain kuliah, tapi juga kemudian nyari duit sendiri. Aktivitas Bang Imam ini juga apakah aktif di organisasi atau gimana? Iya, ini teman-teman FTUI ya, mahasiswa FTUI. Dulu saya memang nggak terlalu aktif dulu namanya Senat ya. Senat. Dulu namanya Senat. Memang saya atau Ikatan Mahasiswa ya, IKM ya, TGP kayak Teknik Gas Petrokimia atau mesin itu. Saya nggak aktif di organisasi resmi seperti itu. Tapi kami membentuk sebuah karena memang latar belakang kami di SMA itu sebagai organisasi rohani Islam. Akhirnya ketemu di berbagai sekolah tuh aktivis rohis ini ketemu aja gabung. Di FTUI ini. Akhirnya bentuk namanya dakwah kampus. Nah, kita hanya aktif bagaimana memberikan pemahaman agama kepada teman-teman sebaya lah ya, mahasiswa dengan membuat sebuah kegiatan-kegiatan kayak kajian Islam, menghadirkan para ulama-ulama yang ada di Indonesia, yang ada di Dewan Dakwah Indonesia, Muhammadiyah dan sebagainya, kita tarik sini untuk memberikan satu pengajian bagi anak-anak FTUI yang mungkin dulu belum ada dan kami rintis itu. Jadi ini adalah pengajian yang pionirnya ya? Iya, termasuk membangun musola teknik UI. Nah, itu salah satu cikal bakal awal dari kami mendirikan musola juga. Jadi musola dulu kan belum ada. Belum ada ya? Dalam grand design dari kampus FTUI ini nggak ada masjid, nggak ada musola. Kami biasanya di ruangan yang seadanya aja. Akhirnya alhamdulillah berkat perjuangan teman-teman semua, kita bisa bangun musola teknik dan sekarang udah lebih besar lagi, udah bagus banget. Lebih megah lagi. Iya, alhamdulillah luar biasa. Oke, jadi program dakwah kampus itu program yang sifatnya reguler atau bagaimana? Ya, reguler, dia bulanan. Setiap bulanan kita datangin para penceramah dan mengundang anak-anak FTUI untuk bisa hadir. Nah, selain di kampus, kami aktif di lingkungan. Bagaimana
kami punya pemikiran ini UI ada di Depok. Harapan kami anak-anak Depok nih bisa masuk UI, bisa diterima di UI, kuliah di UI. Maka ilmu yang kami punya, ya kami berikan mereka, ajarin mereka untuk gimana cara masuk kuliah di UI. Maka kami mendirikan namanya Bimbingan Belajar Arisala. 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 Di tempatnya di Pondok Cina, dari SMA 1, SMA 3, dan SMA swasta yang lainnya itu ikut bimbel kami, dan alhamdulillah beberapa masuk, dan sekarang ada juga yang sudah menjadi ASN di Kota Depok juga, dokter gitu. Bayar itu pada saat itu? Enggak bayar. Kami memberikan gratis. Karena tadi pengajarnya juga mahasiswa kita. Nah, cuman masalahnya adalah ketika lulus 1, lulus 2, ini lama nggak ada yang nanganin. Iya. Alhamdulillah kami bisa memberikan ilmu lah kepada warga Depok, walaupun tidak banyak tapi sedikit banyak memberikan mereka motivasi. Ayo anak Depok juga bisa kuliah di UI. Itu pada saat Bang Imam masih berkuliah? Masih kuliah, semester 3, 4, 5 gitulah. Oke. Sampai semester yang mungkin 10 gitu. Nah teman-teman, jadi Bang Imam ini ternyata dari apa yang tadi barusan digambarkan, pada saat kuliah memang sudah aktif di aktivitas sosial ya. Salah satunya itu udah berkontribusi ke masyarakat melalui bimbel gratis. Melalui bidang pendidikan dan sosial. Banyak itu muridnya pada saat itu. Ya 2 kelas lah lumayan. 2 kelas. 2 kelas. Banyak sekali. 2 kelas. Dan itu rutin tuh ya selalu. Rutin. Kan memang kalau bimbel itu ada jadwalnya. Sepekan 3 kali. Sepekan 3 kali. Bang Imam sebagai? Saya sebagai sekretariatnya, termasuk pengajarnya. Jadi saya ngajar kimia. Ada lagi Prof Muli ngajarnya misalkan matematika, fisika. Itu bimbel luar biasa tuh yang ngajar profesor. Iya. Nggak tahu di kemudian hari jadi profesor ya. Sejarah banget itu. Teman-teman, tadi waktu saya ngobrol dengan Bang Imam sebelum kita take ya, ternyata Bang Imam ini adalah seorang pencipta lagu. Pengarang. Pengarang ya. Ngarang kita. Pengarang. Yang uniknya nih ya, adalah Bang Imam ini pengarang lagu tapi tidak bisa main alat musik. Bisa cerita nggak Bang, seperti apa tuh? Iya, saya juga nggak tahu ya, ternyata Allah menakdirkan saya bisa ngarang lagu dari sebuah mimpi. Jadi pada waktu itu saya kecapean, habis sholat subuh, ketiduran, tapi mimpinya bikin lagu. Lagunya itu ketika saya terbangun, itu masih terngiang-ngiang di telinga saya. Sehingga saya tulis, terus saya rekam lewat HP. Ya lagunya waktu awal pertama kali ngarang lagu itu lagu tentang Depok, Ayo ke Depok. Ayo ke Depok. Nah setelah itu baru banyak lagu-lagu yang bisa kita buat, yang saya buat ya. Saya setiap kali perjalanan dinas, misalkan pengen ke Surabaya, saya nggak pernah naik pesawat. Kalau naik pesawat itu terlalu cepat, hanya 1 jam atau 2 jam. Tapi kalau naik kereta bisa 8 jam. Nah di tengah perjalanan itulah saya bisa ngarang lagu. Jadi ada beberapa lagu yang saya karang dalam perjalanan biasanya. Tapi kalau di Depok atau di Bandung ketika tugas, saya nggak bisa konsentrasi bikin itu. Oke. Kayak sampai sekarang nih saya ketika jadi anggota menjadi wakil wali kota belum ada satu lagu pun saya buat karena terlalu sibuk. Padat. Waktunya padat banget, nggak ada waktu untuk healing lah gitu ya, perjalanan yang begitu jauh sehingga belum produktif ketika jadi wakil. Tapi ketika jadi anggota dewan banyak yang sudah saya buat, sekitar 20 laguan. 20 lagu? 20 lagu lebih. Dari lagu-lagu itu ada nggak yang favoritnya Bang Imam? Ada beberapa ya. Ada yang dibuat untuk kalau film tuh soundtracknya. Ada soundtracknya. Ada satu soundtrack. Oh iya, soundtrack Cinta Tak Selalu Menunggu. Apa nih yang inspirasinya bagaimana? Inspirasinya ya ada seorang biasalah cewek gitu naksir sama cowok gitu kan, namanya cewek kan nggak bisa menyatakan kan, harusnya cowok dong yang aktif kan gitu. Nah ini cowoknya nggak berani menyatakan cintanya kan gitu ya, apalagi kakaknya galak banget sehingga cowok tuh takut gitu. Padahal cewek itu pengen banget. Ya akhirnya saya buat sebuah lagu judulnya Cinta Tak Selalu Menunggu gitu. Cinta Tak Selalu Menunggu. Yang nyanyi waktu kemarin soundtracknya itu, saya buat film juga. Buat film juga? Ya satu film pendek lah, sekitar 45 menit. Nah soundtracknya yang nyanyi anak saya yang nomor 5. Oke. Tadi ada satu lagu tentang seorang ibu.
Boleh cerita sedikit nggak? Iya, bagi saya itu emak saya manggilnya emak ya, itu perempuan yang luar biasa lah. Perempuan yang telah melahirkan saya, mengandung saya, mendidik saya, segala ilmu diberikan oleh ibu saya walaupun hanya lulusan SD ya, tapi didikannya luar biasa, menjadi sebuah inspirasi dan semangat bagi saya untuk menjadi orang sukses. Ya apalagi ketika saya di Depok itu ada namanya perkumpulan atau komunitas PKK, perempuan kepala keluarga. Perempuan kepala keluarga. Ya mereka bukan bertugas sebagai ibu saja, sebagai istri saja, tapi juga sebagai orang yang mencari kehidupan atau mencari pekerjaan, mencari usaha untuk menghidupi keluarganya. Mereka terjadi seperti itu karena ada kasus cerai, kekerasan dalam rumah tangga, lalu juga ada karena mungkin suaminya sakit, tidak bisa mencari penghasilan, sehingga mereka yang harus berjuang menghidupi anak-anaknya. Maka muncullah lagu Ibuku Pahlawanku. Jadi, boleh tanyain nggak? Boleh dong, ya? Boleh banget ya. Jadi buat ibu-ibu nih yang keren-keren, yang memang telah membesarkan anaknya dengan cinta, saya persembahkan lagu dengan judul Ibuku Pahlawanku. Ibu, kasih sayangmu setulus sinar matahari, jasamu tak terbalas, surgaku di telapak kakimu. Bila kau peluk diriku, terasa hangatnya cintamu, tulusnya doa-doamu, untuk kebahagiaan anakmu. Pesanmu kepadaku, taatlah pada Allah, ikutilah sunnahnya agar selamat dunia dan akhirat. Ku ingin memelukmu dan ku bisikan kata cinta. Maafkanlah aku selalu membuat sedih hatimu. Engkau pahlawanku, engkau tauladanku. Ku sayang padamu, ku cinta padamu. Engkaulah wanita mulia, balasanmu surga. Ku ingin selalu bersamamu, oh ibu, oh ibu. Luar biasa. Jadi kalau saya nyanyi gitu di ibu-ibu, kadang ibu-ibu nangis. Luar biasa bang. Ini kalau nggak take saya juga nangis tadi. Oke bang. Jadi terkait dengan yang tadi ya, lagu itu sebenarnya memang benar-benar diciptakan tanpa pengetahuan memainkan alat musik. Iya enggak. Saya nggak bisa main musik, nggak main gitar nggak bisa. Paling dulu diajarin suling ya. Paling nyanyi bisa Ibu Kita Kartini kan. Bener-bener nggak ngerti alat musik. Enggak. Tapi bisa bikin. Bisa, alhamdulillah. Nyari nada saja, terus ada liriknya, terus saya buat nadanya. Atau nadanya dulu baru buat liriknya gitu kadang. Semua datang dari mimpi ya? Enggak, satu kali aja mimpi. Sisanya memang perlu healing yang kuat, sehingga buat lagunya agak kuat, ngikat kepada selera maupun keyakinan hati lah gitu. Luar biasa. Nggak ngarang itu nggak gampang gitu ya, karena harus feelnya harus dapat lah. Bang Imam, lalu kemudian Bang Imam lulus tahun 95. Jadi saya kuliah 7,5 tahun. 7,5 tahun, dimentokin sekalian. Iya, dulu masih boleh. Iya. IPK-nya 2, alhamdulillah kan gitu ya. 2, alhamdulillah. Iya. Karena saya semester 10 nikah. Oh gitu, semester 10. Dimarahin saya sama Pak Kamarsa waktu itu. Kamu kata kuliah nggak beres, nikah kata gitu. Saya bilang, Pak, saya tunjukin dengan kuliah dengan nikah saya lulus, saya bilang. Tapi alhamdulillah. Makanya balas dendamnya di S2. Alhamdulillah S2 saya 1,5 tahun. IPK-nya 3,92. Waduh, itu cum laude dong ya? Ya, cum laude. Dan sekarang alhamdulillah lagi S3. S3-nya dapat beasiswa juga. Karena saya ikut lomba inovasi tingkat nasional. Juara 2, hadiahnya kuliah gratis. Iya. Ini bukan dibiayai oleh Bang Imam sendiri ya? Bukan. Wah. Ini alhamdulillah S2, S3 saya ini beasiswa. Luar biasa. Jadi alhamdulillah. Jadi
dimudahkan oleh Allah gitu. Luar biasa. Oke, Bang Imam kemudian lepas dari perkuliahan tahun 95 berkarir di mana pertama kali? Tadi karena pengennya saya kan namanya lulusan teknik gas petrokimia ya, pengennya jadi raja minyak lah gitu ya. Duitnya banyak kan gitu. Tapi ternyata memang Allah takdirkan lain, ada reformasi ya yang membuat kami dulu ikutan dalam demo-demo ya. Itu disemprot gas air mata mah biasa kita. Oh, gitu. Lari-lari dikejar polisi biasa. Pagar DPR RI kita robohin tuh biasa. Itu sampai kayak begitu. Jalan dari Salemba menuju Senayan tuh biasa. Menuju Istana tuh biasa udah. Dulu Bang Imam adalah demonstrannya, sekarang Bang Imam yang didemo. Iya. Jadi sekarang kebalik, dulu saya mendemo, sekarang sedih demo gitu. Iya. Jadi karena ada reformasi, ternyata Allah takdirkan saya jadi politikus. Oke. Ya, nggak pernah kebayang memang jadi pejabat publik di Kota Depok. Tahun 98, terus Depok berubah jadi kota, saya terpilih menjadi anggota DPRD. Oke, anggota DPRD Kota Depok 2 Kalau periode. berkaca ke perjalanan perkuliahan, menjadi seorang politisi dari lulusan Fakultas Teknik. Nah, modalnya apa sih? Iya, ini teman-teman ya, kuliah S1 itu terutama di FTUI itu banyak sekali hal-hal yang memang nggak cuman ilmu saja yang kita dapetin. Jadi masalah tanggung jawab, cepatnya dalam pola pikir, ya, dalam pembelajaran gitu. Karena ya banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang membuat kita dipaksa untuk bisa gitu. Nah itu yang membuat saya belajar cepat dalam berbagai hal di pemerintahan. Bayangin anak FTUI tekniknya teknik kimia harus belajar. Saya komisi pembangunan harus belajar tentang lingkungan, belajar tentang teknik sipil. Belum kalau saya masuk ke anggaran, saya harus bisa akuntansi. Masuk ke dalam badan perda peraturan daerah, saya harus mengerti tentang hukum. Jadi pelajarannya di FTUI dan di S1 itu memang menjadi pembelajar cepat. Jadi fundamental di S1 ini membentuk pola pikir ya. Pola pikir dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dua itu. Pola pikir, tanggung jawab, dan memang semangat dalam berkarya ya. Terhadap dan teman-teman yang saya sampaikan bahwa kalau bisa jangan cuma sekedar belajar, tapi juga harus aktif di organisasi. Jadi organisasi itu jiwa kepemimpinannya itu akan muncul ketika memang jadi pejabat publik. Karena nggak bisa tuh cuman kutu buku ya, nanti ngadepin masyarakat susah. Jadi organisasi adalah sesuatu yang sangat penting. Saya juga besar banyak di organisasi, dari mulai SMA. Dulu saya ada 5 organisasi, saya masuk di SMA. Kuliah saja hanya 1 di bidang keagamaan. Jadi organisasi ini sudah mulai dari SMA? Dari SMA, saya ada 5 organisasi. Nah setelah lulus itu banyak sekali, apalagi ketika jadi pejabat publik. Ini mungkin teman-teman sebagian besar nggak tahu bahwa ada namanya NPCI. Abang juga mungkin nggak tahu ya, National Paralympic Committee Indonesia. National Paralympic Committee, NPCI. Itu adalah sebuah organisasi disabilitas, tapi di bidang olahraga. Mungkin abang pernah tahu tentang ASEAN Para Games. Oh, ASEAN Para Games. Kalau di nasional Peparnas, Pekan Paralimpik Nasional. Nah itu saya salah satu pembina tingkat Jawa Barat. Saya tujuannya apa? Memberikan motivasi kepada para disabilitas olahragawan. Itu mereka agar mentalnya kuat. Bayangin saya bawa ke Singapura, ke Korea, ke Myanmar. Itu motivasinya harus kuat. Dan atlet-atlet Jawa Barat sangat banyak mewakili Indonesia. Jawa Barat banyak ya? Makanya saya sangat berperan karena memang atlet Jawa Barat sangat banyak dipakai di event di Paralimpik. Disabilitasnya jenis apa, Bang? Macam-macam, Bang. Ada yang buta main catur. Ada yang nggak punya kaki gitu ya, atau tangan, dia berenang. Ada yang main tenis meja, ini buntung, diikat sama dia. Wah jago Bang, kalau abang main sama dia kalah. Lari nggak punya kaki, pakai kursi roda, balapan lari. Pakai kaki pengganti bionik gitu, mereka lari. Wah itu luar biasa Bang. Berarti keterbatasan fisik tidak membatasi sebenarnya. Dan prestasinya luar biasa. Lebih hebat daripada atlet yang normal. Berarti se-ASEAN itu, kalau kita mungkin dulu ya waktu zaman saya itu ranking ke-18 di Asia. Kalau Paralimpik itu 8. Salah satu yang saya perjuangkan, saya sempat nangis ya ketika apresiasi dari pemerintah terhadap
atlet yang mendapatkan medali emas. Oke. Bayangin kalau atlet yang medali emas dari cabang olahraga yang biasa ya, itu dapat misalkan dapat 120 juta plus rumah gitu. Sementara disabilitas hanya dikasih 60 juta tanpa rumah. Itu saya marah sekali. Akhirnya saya waktu itu langsung datang ke Kementerian Olahraga. Kebetulan juga namanya imam juga waktu itu, imam siapa namanya ya, Menteri Olahraga. Nahrawi. Imam Nahrawi. Saya bilang, saya minta keadilan. Tolong antara atlet disabilitas dengan atlet biasa, semua mendapatkan penghargaan yang sama. Alhamdulillah sejak 2016 PON ke-16 di Jawa Barat, Peparnas ke-15 di Jawa Barat, semua penghargaan yang sama. Sampai saat ini disabilitas atau non disabilitas sama semua, alhamdulillah. Itu salah satu berkat daripada perjuangan Bang Imam. Salah satu perjuangan kami di Jawa Barat, kami nggak mau ngelihat adanya perbedaan penghargaan terhadap pahlawan olahraga Indonesia. Bang Imam, jadi pada saat kemudian Bang Imam berada di DPRD Kota Depok gitu selama 2 periode 10 tahun ya kan, apa yang paling berkesan, hasil yang gebrakan yang Bang Imam lakukan? Iya, karena tahun 99 Depok baru berdiri ya. Jadi fondasi untuk membangun Depok itu adalah melalui peraturan daerah. Peraturan daerah apa tentang misalkan kapan tanggal lahir Kota Depok, logonya apa, rencana pembangunan jangka menengahnya apa, RPJMD-nya itu. Terus membangun pendapatan asli daerah yang tadinya nggak ada, yang tadinya sedikit menjadi besar, membangun infrastruktur sampai tingkat desa-desa yang tadinya becek gitu ya, sekarang alhamdulillah sudah dibeton semua. Termasuk yang paling fundamental itu flyover Arif Rahman Hakim. Dulu kan rel kereta bikin macet. Alhamdulillah perjuangan kami minta ke pusat dan itu dibangunkan flyover Dewi Sartika. Arif Rahman Hakim. Nah kemarin baru di launching underpass Dewi Sartika. Itu saya ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kebetulan gubernurnya Jawa Baratnya Pak Ridwan Kamil. Kami kolaborasi sama Depok. Perencanaan anggarannya waktu saya menjadi ketua komisi. Pelaksanaannya ketika saya jadi wakil wali kota. Jadi Depok membebaskan lahan sekitar 189 miliar, provinsi ngasih infrastrukturnya 110 miliar. Jadi kolaborasi itu, alhamdulillah. Jadi ada beberapa hasil fenomenal lah ya, yang ada di Kota Depok di bidang infrastruktur. Bang Imam, jadi pada saat kemudian Bang Imam menjadi wakil, Bang Imam menjadi wakil wali kota, itu artinya adalah dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Kebagian nggak Bang? Covid? Itu pas Covid banget. Oh pas Covid malah ya? Justru saya dilantik di rumah sakit gara-gara saya kena Covid. Jadi waktu kampanye yang kena wali kotanya Pak Idris. Ketika debat saya sendiri lawan 2 orang. Jadi saya lawan 2 orang karena Pak Kiainya lagi dirawat Covid. Nah ketika dilantik kebalikan, saya yang kena, beliau enggak, beliau yang dilantik di Jawa Barat gitu kan, di Gedung Merdeka, saya dilantik diambil sumpah di rumah sakit. Di rumah sakit itu Nah itu memang sedih banget. Paling sedih itu suasana itu. Tiap hari ada ambulan, oksigen kurang. Wah itu kami pontang-panting lah ya melayani masyarakat. Bagaimana menekan terjadinya perkembangan COVID dan melayani masyarakat yang terkena COVID. Termasuk kuburan Bang. Kuburan yang tadinya hanya 5 gitu per hari, ini bisa sampai 20 sampai 40. Kebayang. Akhirnya kami minta fase untuk nguburin COVID. Jadi untuk teman-teman yang kurang mengerti mengenai kejadian COVID, mungkin Bang Imam bisa ceritakan nggak ilustrasi seberapa luar biasanya kondisinya? Bagaimana manajemen langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Bang Imam? Pengaruh COVID itu terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar. Laju pertumbuhan ekonomi ke Depok dari 6 menuju minus 1,92. Ini yang kita harus naikin. Ya kita naikin, selain tadi banyak tingkat kesehatan, tingkat kematian tuh tinggi kan ya. Ketika selesai COVID kita naikin, maka punya program-program bagaimana meningkatkan ekonomi warga. Kita memberikan
Pertama, usaha 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perubahan pengusaha agar mereka yang tadinya gulung tikar, mereka yang diberhentikan dari perusahaan bisa berusaha. Kami juga memberikan layanan pekerjaan melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan bahkan dengan luar negeri. Jadi itu yang kita lakukan agar ekonomi Depok itu bangkit lagi. Jadi betapa kedua adalah memang kita terus memberikan pelayanan kesehatan baik infrastruktur berupa puskesmas, rumah sakit baru, kami membangun rumah sakit baru di wilayah timur, sebelumnya di barat di Sawangan RSUD-nya, sekarang ada rumah sakit baru RSUD wilayah timur. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi ada pembangunan RSUD baru lagi ya Bang? Ada baru. Jadi alhamdulillah di tengah-tengah ada RSUI yang baru juga kan. Jadi komplit tuh, barat ada, timur ada, tengah ada. Ya. Bang Imam, sebagai pimpinan dari suatu kota, ya administratifnya ini pasti kan memiliki banyak masalah. Tadi sekilas saja pada saat sebelum take, Bang Imam menyebutkan salah satunya adalah kemacetan, lalu kemudian banjir. Bisa ceritakan nggak apa-apa saja sih masalah-masalah tersebut dan bagaimana pengentasannya? Iya, semua kota di Indonesia itu mengalami hal yang sama. Masalah pengangguran pasti punya. Ya kami tadi pengangguran bagaimana meningkatkan SDM dengan baik. SD diberikan beasiswa, SMP beasiswa, SMA beasiswa, bahkan kuliah juga kami berikan beasiswa. Yang kedua pelatihan-pelatihan wirausaha dan juga magang-magang kerja di beberapa perusahaan termasuk di luar negeri. Jadi itu kita buat program-program itu termasuk bursa tenaga kerja. Yang kedua terkait masalah kemacetan, kami mencoba bagaimana sistem perhubungan ini kita bangun. Yang terakhir yang lagi viral ini Bis Kita. Bis kita, bis yang menghubungkan antara Depok dengan stasiun Harjamukti, MRT ya, LRT, monorel, ya, monorel. Karena bukan sekedar kita juga membebaskan lahan juga, persimpangan-persimpangan yang sempit kita lebarin supaya macetnya berkurang. Jalan-jalan alternatif juga ke depan kita akan buat supaya Jalan Raya Sawangan tidak macet lagi. Bahkan mudah-mudahan kita bisa buat jalan susun lah ya. Kayak Margonda misalkan kalau udah nggak bisa dilebarin lagi kita buat atasnya kan. Sawangan juga kalau nggak bisa dilebarin kita buat atas terus. Tapi memang ini harus kerjasama dengan pemerintah pusat karena anggaran Depok nggak memungkinkan. Ya kalau untuk sampah, insya Allah tahun ini kita sedang bangun pengelolaan sampah berbasis RDF, pengganti bahan bakar batu bara yang akan dijual ke pabrik semen. Jadi insya Allah akan dibangunkan oleh Kementerian PUPR selain nanti ada insenerator yang membakar sampah dengan kapasitas terbatas memang sebagai pilot project. Mudah-mudahan nanti ada insenerator yang sifatnya lokal ya. Beberapa misalkan 1 RW atau 2 RW gabung sampahnya dibakar di insenerator supaya bisa habis. Mengenai yang tadi dalam kaitannya dengan Indonesia Emas. Oh iya, salah satunya adalah stunting. Alhamdulillah Depok mendapat penghargaan stunting terendah juga di Indonesia. Ya, alhamdulillah kami dapat anggaran juga karena memang rendah. Targetnya 14% sebenarnya di Indonesia. Kami sudah 3%. Sudah jauh. Target 14% ya? Kami sudah 3. Di Indonesia itu masih 22% stunting, stunting. Di kami angka sudah di bawah 14%. Ya alhamdulillah. Ini karena mempersiapkan generasi emas 2045, ini kan masih 21 tahun lagi ya. Jadi anak-anak balita itu yang sekarang usianya 0 sampai 5 tahun diharapkan dia tidak memiliki gizi buruk atau stunting. Maka kita layani dengan posyandu, dengan kader-kader posyandu supaya mereka sehat dan menjadi pemimpin yang keren lah ya, intelektualnya bagus, yang akan memimpin Indonesia ke depan menjadi negara maju di dunia. Harapannya begitu. Itu ya teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang edukasi, inspirasi yang mau kita gali dari seorang Bang Imam ya. Cuman karena beliau juga adalah seorang pejabat publik yang pasti padat ya aktivitasnya Bang ya. Begini ini pantunnya. Kucing kurus mandi di papan. Oh lanjutkan. Cakep dong. Oh cakep ya kok lanjutkan. Kucing kurus mandi di papan. Cakep. Papannya ada 8. Cakep. Saya kurus bukan nggak makan. Cakep. Banyak banget kegiatan. Oke Bang Imam. Nah jadi mudah-mudahan pembicaraan kita yang sekilas ini, obrolan kita yang sekilas ini bisa memberikan edukasi dan inspirasi buat teman-teman sekalian. Amin. Juga bisa menjadi seperti Bang Imam, politisi yang bervisi global, visi mensejahterakan tidak hanya tadi manusianya, tapi juga semua yang ada di atas muka bumi ini, ya. Termasuk ternak, hewan, tumbuhan dan lain-lain ya. Air, udara, luar semua biasa. harus kita jaga. Oke,
Terima kasih Bang Imam untuk waktunya, untuk peluangannya sebagai seorang pimpinan Kota Depok, dan mudah-mudahan ini juga bisa berkontribusi tidak hanya untuk teman-teman FTUI tapi juga untuk seluruh khalayak di negeri ini. Dari kami itu saja. Saya ngajak juga Bang, ngajak teman-teman mahasiswa maupun para alumni UI, yuk kita garap Kota Depok sama-sama, kita garap Kota Depok bareng-bareng ya, supaya memang Depok bagus itu gara-gara ada UI di Depok. Ya. Jadi UI berkontribusi untuk Depok pada akhirnya ya. Benar. Oke. Baik, terima kasih. Demikian dari kami. Kami pamit mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Anda semua. Waalaikumsalam.